Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik, ya. Hubungan dengan binatang, mana yang boleh dibunuh, mana yang tidak, atau bahkan ada yang dianjurkan. Ya, tetapi sebelum itu saya ingin mengingatkan, yusabbihu lahu ma fi samawati wa ma fil ard, ya. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kepada Allah. Nah, karenanya kalau kita memahami makhluk hidup, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah itu semuanya hidup karena bertasbih, ya. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, tetapi di luar itu juga air bertasbih, gunung-gunung bertasbih, angin, semua yang ada ini bertasbih kepada Allah. Nah, kita dalam konteks, ya, bagaimana hablum minallah dan hablum minannas, kita itu harus mukhlisina lahuddin, bagaimana memurnikan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah, dalam hubungan kita langsung dengan Allah, seluruh urusan hablum minallah dan seluruh urusan hablum minannas. Sahabat muslim, sejak manusia pertama kali diturunkan ke bumi, dalam hal ini Nabi Adam, Allah telah memberinya 3 ketentuan yang harus dijaga hubungannya, beserta tata caranya. Hubungan tersebut ada 3 macam. Yang pertama adalah hablum minallah, yakni hubungan manusia dengan penciptanya. Hubungan baik itu diwujudkan salah satunya dengan kita rajin mengabari Allah 5 waktu dalam sehari, yakni melalui sholat fardu. Atau contoh lainnya, kita selalu mengenakan pakaian sopan di hadapan Allah, karena mengingat Allah senantiasa melihat kita tanpa tertidur sedikit pun. Semisal, kita selalu menggunakan hijab dan juga penutup aurat lainnya. Hubungan yang harus dijaga selanjutnya ialah hablum minannas, yaitu hubungan antara manusia. Penting sekali kita menanamkan kebaikan pada sesama manusia, khususnya sesama kaum muslimin. Hal tersebut bisa diwujudkan kita dengan bersedekah maupun bersilaturahmi. Dan yang terakhir adalah hablum minalam, yakni menjaga hubungan manusia dengan alam. Alam sendiri memiliki banyak aspek di dalamnya, seperti golongan tumbuhan maupun hewan. Bahkan saat ihram ketika haji ataupun umroh, ada aturan yang melarang kita mengganggu hewan, mencabut tanaman, juga merusak pepohonan. Sejatinya hewan atau tumbuhan dan segala ciptaan Allah, meski mereka tidak dapat bicara, namun mereka selalu bertasbih kepada Allah. Adapun dalilnya terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 44 yang berbunyi, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Bahkan dengan mukjizatnya, Nabi pun membuktikan bahwa selain bertasbih, pohon pun bersahadat. Dikisahkan di dalam perjalanan, Nabi bertemu dengan seorang Arab Baduy. Nabi pun mengajak orang tersebut memeluk agama Islam. Namun Arab Baduy tersebut meminta kesaksian bahwa Rasulullah adalah benar utusan Allah. Rasulullah pun memanggil sebuah pohon di dekat mereka dan memintanya bersaksi. Lalu atas izin Allah, pohon itu pun berjalan menghampiri Rasulullah. Pohon itu pun bersaksi hingga 3 kali. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah Rasul utusan Allah. Terkait hubungan manusia dengan alam dan seisinya, Rasulullah pernah menyebutkan ada hewan yang dianjurkan dibunuh dan ada juga sebaliknya, yakni hewan yang tidak boleh dibunuh. Lalu apa hikmah di balik hal tersebut? Mari kita simak kisah lengkapnya. Di dalam dunia binatang ini menarik sekali, ya. Ada salah satu yang kita mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, jika engkau kemudian menemukan yang namanya cicak, ya, itu engkau bunuhlah, gitu. Cicak ini sebetulnya cicak apa? Cicak yang besar, bukan yang kita lihat yang kecil-kecil, ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mau dibakar hidup-hidup, ya, kemudian seluruh binatang pada saat itu, seluruh makhluk kan kemudian itu betul-betul tidak menyetujui itu semua. Mereka berusaha memadamkan api itu. Nah, pada saat itu Raja Namrus itu karena saking amarah emosinya,
itu api itu sebesar gunung, apinya itu besar sekali. Nah, pada saat itulah kemudian cicak inilah yang meniupkan api itu agar supaya terus yang namanya menyala apinya, terus semakin membesar. Sementara yang lain-lain itu bahkan mau mematikan api tersebut. Ya, bahkan ada percakapan yang sangat menarik antara seekor semut dan burung. Ketika seekor semut membawa air untuk kemudian mau memadamkan api tersebut, kemudian burung tersebut bicara, kamu tentu paham bahwa tidak mungkin air yang kamu bawa itu akan memadamkan api yang sebesar gunung tersebut. Apa yang dijawab oleh semut tersebut? Setidaknya aku ingin memperlihatkan kepada Allah di mana posisi aku. Aku adalah binatang yang mau memadamkan itu, bukan seperti cicak yang kemudian mau membakar itu semua. Dan itulah ya alasannya kenapa salah satunya itu boleh kemudian dibunuh. Nah, tetapi ada juga yang dilarang ya. Karena apa? Kalau kita lihat di Masjidil Haram misalnya, itu burung-burung itu betul-betul ya dimuliakan. Kenapa dimuliakan burung itu? Kita ingat siapa yang kemudian menolong Rasulullah SAW ketika dikejar-kejar ketika hijrah. Itu tidak lain adalah ada sarang laba-laba dan sarang seekor burung, ya. Nah, disitulah kemudian kita memuliakan mereka. Semut, bahkan Rasulullah SAW bilang itu ikhwan-ikhwan ya, para lelaki itu kadang-kadang suka buang air kecil sembarangan gitu ya. Nah, Rasulullah SAW bilang bahwa kalian dilarang mengencingi yang namanya lubang semut tersebut, karena semut-semut itu akan mati. Bagaimana semut dimuliakan oleh siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Pasukannya sedang bergerak, ada semut yang kemudian melewat, pasukan Nabi Sulaiman diberhentikan oleh Nabi. Jangan sampai menginjak semut-semut yang ada di depannya itu. Nah, itulah sebetulnya binatang-binatang. Banyak lagi yang kalau kita lihat kisah-kisah di dalam Quran tentang permasalahan binatang. Nah, inilah yang kita harus pahami bagaimana kita hidup ya berdampingan dengan mereka. Nah, ketika saya bercerita seperti ini, bahkan keluarga saya ketika ada kecoa lewat mau mukul kecoa itu jadi ingat saya gitu. Aduh, jangan-jangan ini nggak boleh. Saya bilang begini, sesuatu serangga yang mengganggu itu boleh ya dibunuh. Tetapi jangan kemudian kita membunuh mereka itu dengan nafsu gitu ya. Jadi menikmati gitu ya. Dibunuh dan tidak bolehlah membakar mereka gitu. Itu ada larangan-larangannya ya. Jadi kalau misalnya nyamuk, aduh gimana nih nyamuk, harus dibunuh apa tidak? Itu boleh ya, sesuatu yang kemudian mengganggu dan lagi bisa merusak dan lain-lain itu boleh. Tetapi tidak boleh kemudian berlebihan. Ya, tidak boleh berlebihan, apalagi kemudian menikmati itu ya, membakar, menikmati itu nggak boleh gitu. Walaupun seekor nyamuk, tapi ketika menikmati betul, jangan. Itu akan memunculkan hal-hal yang tidak baik di dalam sifat kita nanti. Ya, kurang lebih seperti itu. Insya Allah, ayo hidup berdampingan dengan binatang dengan baik dan insya Allah jadikanlah nanti itu menjadi amal ibadah buat kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.